Shalom, perkenalkan nama saya Margarita Lau, kelas F, semester 2. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar sosial untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Jadi teori belajar sosial adalah teori yang dikembangkan oleh Albert Bandura, di mana teori ini menekankan pentingnya pengamatan dan peniruan dari masyarakat atau model dalam proses pembelajaran. Adapun tiga tokoh utama yang mengemukakan teori ini adalah yang pertama Albert Bandura, yang kedua George Herbert Mead, dan yang ketiga ada Lev Vygotsky. Nah, adapun pandangan teori belajar sosial mengenai belajar ya sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan atau observasi, di mana belajar terjadi ketika individu mengamati tindakan orang lain, yang artinya bahwa pembelajaran itu tidak selalu memerlukan pengalaman langsung, akan tetapi bisa juga melalui pengamatan. Yang kedua, peniruan atau imitation, di mana setelah mengamati terjadi proses peniruan. Kemudian yang terakhir, modeling atau pembelajaran melalui model, di mana model adalah orang atau situasi yang diamati individu. Nah, setiap teori belajar tidak terlepas dari kekurangan dan kelebihan. Begitu juga dengan teori belajar sosial memiliki kelebihan, di mana yang pertama terjadi pengakuan terhadap peran lingkungan sosial yang menekankan bahwa pembelajaran tidak hanya melalui pengalaman langsung, tetapi melalui pengamatan. Kemudian yang kedua, teori ini juga menyoroti pentingnya proses kognitif dalam pembelajaran. Kemudian ada pula kekurangan dari teori belajar sosial adalah yang pertama, jika belajar hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti tidak terlepas dari proses peniruan ke arah yang negatif. Kemudian yang kedua, tidak semua modeling itu menerapkan pembelajaran yang baik. Kemudian implikasi teori belajar sosial dalam pendidikan agama Kristen yang pertama, pengaruh model perilaku, di mana guru PAK menjadi pemimpin gereja dan berperan sebagai model perilaku bagi siswa dan sesama jemaat. Kemudian yang kedua, pembelajaran melalui observasi, di mana siswa dapat belajar tentang ajaran agama melalui observasi langsung terhadap perilaku guru dan sesama jemaat. Nah, bagaimana mereka menerapkan kasih dan pengampunan. Adapun implikasi teori belajar sosial dalam pendidikan sekarang, di mana guru itu berperan sebagai fasilitator. Guru berperan sebagai fasilitator yang dimaksud adalah membantu siswa dalam proses pembelajaran, bukan hanya sekedar sumber pembelajaran. Kemudian yang kedua, pengembangan keterampilan sosial, di mana pendidikan itu harus berfokus pada pengembangan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan empati. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai teori belajar sosial. Terima kasih.